Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Abidin, mahasiswa semester 7 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan kerja praktek kelompok kami, yaitu Project Schedule Matching Fastikom Unsik. Di sini saya di bagian programmer, bagian dosen. Judul kerja praktek saya yaitu implementasi modul manajemen aktivitas dan pengajuan bertemu pada aplikasi schedule matching Fastikom Unsik. Latar belakang masalah padatnya jadwal dosen membuat mahasiswa kesulitan untuk mencari waktu luang yang tepat untuk melakukan pertemuan. Terkadang juga terjadi kesalahan dalam komunikasi antar dua belah pihak karena mahasiswa tidak mengetahui jadwal rinci dari dosen yang akan ditemui, membuat mahasiswa harus menunggu dan mengantri dengan mahasiswa yang lain sampai terjadi antrian panjang di lobi fakultas. Sehingga kami mengimplementasikan sebuah aplikasi schedule matching berbasis website agar mahasiswa dan dosen dengan mudah menentukan jadwal bertemu dan mengurangi antrian panjang di lobi kantor Fastikom. Batasan kerja praktek aplikasi schedule matching hanya untuk dosen dan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sain Al-Quran. Data jadwal dosen akan diinput oleh admin, sedangkan dosen hanya akan menerima persetujuan, mengundur pertemuan, atau menolak pertemuan, dan mahasiswa hanya mengajukan jadwal untuk bertemu. Visi misi Fastikom. Visi Fastikom yaitu menjadi pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qur'ani di tingkat regional pada tahun 2031. Sedangkan misinya yaitu melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan teknologi, menjadikan sarjana ahli media teknik komputer yang handal, kreatif, dan inovatif yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. Teknik pengumpulan data kami menggunakan 3 cara, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan juga terlibat secara langsung. Sedangkan wawancara mengumpulkan data dengan cara tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber secara langsung. Dan terakhir, studi pustaka, pengumpulan data dengan menggunakan artikel, jurnal, catatan yang berkaitan dengan topik kerja praktek kami. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Sistem operasi Windows 10 64-bit, PHP versi v7.4, Exam versi v7.4.11, HTML5, Notepad++, Visual Studio Code, browser Google Chrome, dan Firefox. Untuk analisis kebutuhan perangkat kerasnya, PC dengan prosesor Intel Core i3 atau AMD Dual Core A9, kapasitas RAM minimal 4 GB, resolusi monitor minimal 1024x600 pixel. Yang terakhir, keyboard dan mouse. Waktu pelaksanaan kerja praktek kami membutuhkan waktu 5 bulan, dari bulan September sampai Februari. Di bulan September kita mengerjakan bagian proyek kerja praktek. Pada bulan Oktober sampai November awal, penyusunan laporan bab 1, 2, dan 3. Pada November sampai bulan Februari, kita melakukan coding sistem laporan bab 4 dan finalisasi laporan. Untuk awal Februari, kita menyusun laporan bab 5 dan briefing confirmation. Langsung saja ke demo aplikasinya. Kita menggunakan punya Pak Sibian. Ini halaman pertama, indeks halaman pertama pada bagian dosen. Ya, di sini bagian dosen dibagi menjadi 2, saya dan Ega Marga. Saya di sini hanya
menjelaskan tentang absen dosen dan ganti password, sedangkan pengajuan mahasiswa dan penolakan akan diterangkan oleh Ega Mariga. Pada absen dosen, dosen hanya perlu klik hadir, untuk tanggal dan jamnya sudah kita otomatis. Di sini hanya mengisikan keterangan. Keterangan di sini yaitu dosen menerima bimbingan sampai jam berapa. Contoh sampai jam 11. Kita kirim. Data sudah berhasil dikirim ke database. Jika dosen berhalangan hadir, kita klik tidak hadir, maka akan muncul pop-up dosen mengisikan tanggal berapa tidak hadirnya, jam 8, keterangannya lagi keluar terkirim, berhasil dikirim. Untuk tombol kepentingan di sini digunakan untuk jika dosen mempunyai acara pada untuk tombol kepentingan di sini jika dosen mempunyai acara atau lagi di luar kampus pada waktu yang akan datang. Contoh di sini Kasibian pada tanggal 19 nggak bisa hadir di kampus, jam 8. Untuk keterangannya lagi di luar kota, kirim. Data yang kita kirim akan ditampilkan di menu mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Asrafu. Untuk ganti password, kita hanya langsung memasukkan password baru. Di sini contohnya 56789. 56789. Ganti password. Password sudah berhasil diubah. Kita coba password yang baru. Kita keluar dulu dengan NIDN Pak Fuad, Pak Sibian 63018 dengan password barunya 56789. Password sudah berhasil diganti. Sekarang kita kembali ke presentasi. Kesimpulan dari kerja praktek kami yaitu aplikasi schedule matching ini disesuaikan dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa yang terhubung dengan database sehingga mempermudah mengolah data jadwal pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, dengan dibuatnya aplikasi schedule matching ini diharapkan dapat mempermudah dan mengurangi kesalahpahaman jadwal pertemuan dosen dan mahasiswa untuk suatu kepentingan. Yang ketiga, dengan menggunakan aplikasi schedule matching berbasis website, diharapkan memudahkan mahasiswa untuk mengajukan perjanjian bertemu kepada dosen. Dengan adanya aplikasi schedule matching diharapkan dapat mengurangi antrian mahasiswa di lobi kantor Fasikom Unsik. Yang terakhir yaitu saran. Saran yang pertama kepada instansi pembuatan aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, saran kepada pembaca laporan pengerjaan implementasi modul manajemen aktivitas dan pengajuan bertemu pada aplikasi schedule matching Fasikom Unsik untuk mengoreksi kata-kata atau kalimat yang kurang tepat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.